tahun 2019, Tampan Mie and Coffee yang beralamat di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ini menjual makanan berupa mie yang khas, makanan ringan, serta sejumlah minuman seperti kopi, teh, dan lainnya. Suasana yang nyaman dan cozy, tata ruang yang kekinian, serta pelayanan yang sangat ramah dan memuaskan sehingga tempat ini menjadi tempat yang cocok untuk berkumpul para mahasiswa, baik untuk bersantai maupun mengerjakan tugas. Semua kayak waiters, terus kitchen juga bisa, tapi kalau barista belum bisa deh. Jadi barista itu ada ketentuannya sendiri gitu ya? Iya kan, yang agak sulit sih yang di baristanya, soalnya kan pakai mesin gitu, terus pakai ya ilmu kopi gitu. Nah, jadi strategi SDM untuk pengumpulan. Tujuan dari strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja sehingga para karyawan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan melengkapi kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Di Tampan Cafe, karyawan telah mendapatkan fasilitas konsumsi makanan untuk karyawan, mendapat mes untuk tempat tinggal, dan diperlakukan seperti keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau labor planning menentukan kebijakan dengan susunan kepegawaian yang berhubungan dengan stabilitas klasifikasi pekerjaan, tenaga kerjaan, jadwal kerja, dan aturan kerja. Tampan Cafe ini terdapat klasifikasi pekerjaan, namun tetap ada fleksibilitas pekerjaan. Ketika Tampan Cafe sedang ramai pengunjung, karyawan bagian lain misalnya barista boleh melakukan pelayanan ketika dibutuhkan dan saling melengkapi agar pelayanan tetap dalam performa baik. Desain pekerjaan. Terdapat 5 komponen untuk membuat desain pekerjaan, yaitu spesialisasi tenaga kerja, perluasan pekerjaan, komponen psikologis, tim yang mandiri, dan motivasi serta sistem insentif. Dengan motivasi dan sistem insentif akan berdampak pada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi. Karyawan Tampan Cafe tidak melakukan pekerjaan di luar spesialisasi tenaga kerja yang telah ditentukan. Motivasi dan insentif di Tampan Cafe diterapkan dengan pemberian upah jika terdapat tambahan kerja, misalnya lembur. Ergonomik dan lingkungan kerja. Ergonomi merupakan kegiatan memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja dengan sistem itu dengan baik. Karyawan Tampan Cafe tidak harus memiliki aspek antropometri seperti syarat tinggi badan dan berat badan, namun tetap harus memiliki kecepatan dan kekuatan anggota tubuh. Selain itu, menyesuaikan kemampuan dengan lowongan pekerjaan yang kosong. Perekrutan ini juga tidak ada syarat yang berhubungan dengan jenjang pendidikan. Selanjutnya kita beralih ke visual tempat kerja. Tempat kerja visual merupakan berbagai peralatan visual yang berbiaya rendah untuk membagikan informasi secara cepat dan akurat. Peralatan visual ini bertujuan untuk membantu mencapai target kinerja standar harian, yaitu performa pelayanan yang baik. Tampan Cafe menggunakan gerakan tubuh dan juga telepon untuk membantu aktivitas harian di tempat kerja. Selain itu, Tampan Cafe juga memiliki simbol berupa nomor meja sebagai alat yang menunjukkan bahwa masih ada pesanan yang belum diantar. Selanjutnya yang terakhir ada standar tenaga kerja. Standar penetapan tenaga kerja yang layak merepresentasikan jumlah waktu yang harus diambil oleh rata-rata karyawan untuk mengerjakan aktivitas pekerjaan tertentu di bawah kondisi yang normal. Nah, untuk pembagian waktu kerja pada karyawan di Cafe Tampan saat ini adalah sebanyak 8 jam dalam satu hari. Dan apabila ada pekerjaan tambahan, maka akan diadakan lembur dengan pembagian upah yang sesuai standar. Kelemahan dan saran. Terdapat karyawan yang mengerjakan pekerjaan di luar job description yang ditetapkan.
Misalnya, barista yang juga melakukan pengantaran minuman. Hal ini terjadi karena kurangnya karyawan. Taman kafe harusnya mengadakan rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan adalah pelaksanaan atau aktivitas awal bagi organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Namun, rekrutmen karyawan perlu memperhatikan beberapa aspek seperti job description dan job specification, juga tentunya aspek biaya. 2. Jam kerja yang dirasa terlalu lama. Tidak jarang, karyawan tidak pulang tepat waktu karena adanya pekerjaan tambahan. Shift kerja adalah suatu penetapan atau pergeseran jam kerja dari jam pada umumnya yang terjadi satu kali dalam 24 jam. Jika Tamban Cafe menerapkan sistem shift kerja akan mengoptimalkan produksi dan layanan. Adanya shift kerja bertujuan untuk mengatasi kelelahan karyawan karena jam kerja yang terlalu lama. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Tamban Cafe sudah sesuai dengan tujuan dari strategi sumber daya manusia karena karyawan telah mendapatkan kualitas yang memadai dalam segi kebutuhan fisik dan psikologis. Perencanaan tenaga kerja dan klasifikasi kerja Tamban Cafe yang menentukan kebijakan susunan kepegawaian yang berhubungan dengan stabilitas ketenaga kerjaan, jadwal kerja, dan aturan kerja masih perlu sedikit dievaluasi. Pengawasan sumber daya manusia dalam mengevaluasi keberhasilan karyawan harus lebih diperhatikan karena tidak ada umpan balik di antara pemimpin dan karyawan ketika bekerja. Pemilik dapat memberikan bonus hingga reward kepada karyawan yang memperlihatkan hasil kerja yang maksimal selain lembur, agar meningkatkan produktivitas karyawan yang berdampak pada pendapatan kafe.